Hai semuanya, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik dan juga sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai aksi dan reaksi dalam konteks struktur interior. Sudah siap? Mari kita mulai. Kalau kita bicara mengenai struktur, kita pasti nggak akan lepas dari beban, gaya, dan penyalurannya. Untuk mempertahankan struktur supaya tetap stabil sesuai dengan prinsip ilmu statika, maka kita harus mempelajari juga dan memahami mengenai aksi dan reaksi. Bagaimana prinsipnya? Saya yakin kalian juga pasti sudah cukup familiar dengan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi sesuai dengan hukum Newton 3 adalah hukum yang menjelaskan mengenai interaksi antara dua benda. Setiap kali ada suatu gaya atau suatu beban yang menimbulkan gaya, maka benda lain yang dikenai oleh gaya tersebut akan memberikan reaksi untuk mempertahankan bentuknya. Nah, dalam ilmu statika, dalam konteks bangunan serta produk interior, maka kita berharap supaya bentuknya tetap sesuai dengan bentuk aslinya, supaya tidak rusak atau tetap bisa menahan sesuai dengan fungsinya. Menurut hukum Newton 3, gaya aksi dan reaksi itu adalah dua benda yang memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Jadi, untuk memenuhi hukum Newton 3 atau aksi reaksi yang sesuai atau seimbang sesuai dengan prinsip ilmu statika, maka syaratnya ada 3, yaitu besar gayanya sama, arahnya berlawanan, dan bekerja pada benda yang berbeda. Seperti yang kalian lihat pada gambar berikut ini, bahwa kalau kalian main tarik tambang, kemudian kekuatannya nggak sama nih, dua belah pihak, pasti ada satu yang kalah, ada satu yang jatuh. Kemudian bagaimana ya kalau dalam konteks interior? Ayo kita ulangi lagi, apa aja syarat aksi dan reaksi yang seimbang menurut hukum Newton 3? Yang pertama, besar gayanya harus sama. Kemudian arahnya berlawanan, dan bekerja pada benda yang berbeda. Pada gambar di samping ini, Anda melihat ada orang yang duduk di kursi. Apakah besar gayanya sama? Besar gayanya sama. Karena besar gayanya sama, atau besar beban yang diberikan dari bobot orang tersebut lebih kecil dari kemampuan kursi itu untuk menahan benda, maka kursi tetap bisa mempertahankan bentuknya. Kemudian apakah arahnya berlawanan? Ya, arah berlawanan karena bobot manusia merupakan beban yang diberikan secara vertikal turun. Kemudian kekuatan tahan kursi akan menahan secara vertikal naik. Kemudian apakah bekerja pada benda yang berbeda? Ya. Mana aja bendanya? Manusia dan kursi. Kemudian apa yang terjadi bila salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi? Contoh adalah kalau tiba-tiba orang ini menahan suatu beban tambahan yang begitu berat sehingga kursi tidak mampu menahan lagi benda tersebut atau beban tersebut. Kenapa ya kok kursinya bisa sampai rusak? Mari kita review lagi syaratnya dari hukum Newton 3, yaitu besar gayanya sama, arahnya berlawanan, dan bekerja pada benda yang berbeda. Mana ya di antara 3 ini yang tidak sesuai dengan syarat hukum Newton 3 supaya benda tetap bisa mempertahankan bentuknya? Besar gayanya tidak sama, karena beban yang diberikan dengan tambahan box yang begitu besar itu melebihi kemampuan kapasitas tahan dari kursi. Arahnya berlawanan, tentu arahnya berlawanan, dan bekerja pada benda yang berbeda, namun besar gayanya tidak sama. Apa saja macam-macam struktur yang ada dalam interior atau dalam struktur bangunan yang dapat kita temui sehari-hari? Yang paling sederhana adalah struktur massa. Kita dapat menemui struktur massa ini dengan mudah di contoh-contoh konstruksi bangunan tradisional seperti candi, piramida. Intinya, struktur massa itu adalah menumpuk berbagai jenis massa untuk mencapai bentukan yang stabil. Maka itu, struktur massa ini biasanya berat dan sudah tidak lagi bisa dipakai karena ukurannya yang begitu besar dan berat. Nah, contoh aksi dan reaksi pada struktur massa di candi, contohnya seperti ini. Jadi, untuk bangunan ini ada beban
dari struktur yang diberikan secara vertikal turun, kemudian gaya tahan dari bumi akan menahannya naik secara vertikal ke atas. Nah, itulah kenapa struktur yang baik akan mengalirkan beban menuju bumi untuk dinetralkan. Macam yang lain adalah struktur dinding pemikul, atau yang bisa kita sebut dinding struktural. Dinding pemikul adalah dinding yang juga berfungsi sebagai columns and beams, jadi dia tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh dihancurkan karena dia bersifat menyalurkan beban ke fondasi dan ke tanah. Sehingga kalau ada dinding struktur atau dinding pemikul, jangan pernah dihancurkan, jangan pernah dikurangi. Yang ada, Anda sebagai interior designer harus bisa membuat space arrangement yang sesuai dan memanfaatkan keberadaan dinding pemikul tersebut. Kemudian ada struktur rangka bidang. Nah, ini adalah salah satu bentuk struktur tradisional yang banyak dipakai pada bangunan modern. Jadi intinya adalah membuat portal-portal yang kemudian akan diisi dengan finishing dinding, baik itu bata ringan atau bata berat, yang kemudian akan membentuk elemen interior yang dapat kita kenal sebagai lantai, dinding maupun plafon. Nah, pada struktur rangka bidang, yang akan menahan beban adalah kolom dan baloknya. Maka dindingnya masih boleh diganggu-gugat. Yang tidak boleh digeser-geser, dikurangi, atau bahkan dihilangkan, atau dirusak, dipaku adalah struktur rangkanya. Yang lain adalah struktur rangka ruang. Ini memanfaatkan prinsip dari portal. Jadi kalau Anda pelajari lagi bahwa untuk membentuk suatu space, kita tidak harus memiliki dinding masif, tapi kita juga bisa memanfaatkan keberadaan pemayung atau bidang pelingkup. Nah, aplikasinya pada struktur rangka ruang. Kemudian ada struktur modern seperti di bawah ini. Bentuknya lebih unik lagi dan manis. Contohnya adalah struktur bidang lipat. Kalau Anda ingat lagi pelajaran Anda di desain dasar, maka Anda akan tahu bahwa kertas yang satu lembar dibandingkan dengan kertas yang sudah ditekuk-tekuk, tentu kemampuan menahan bebannya lebih tinggi pada kertas yang sudah ditekuk-tekuk atau dilipat. Prinsip itu dipakai pada struktur bidang lipat ini. Dapat Anda lihat di sini contohnya, gambar-gambar ini memanfaatkan bentukan patahan yang akan menahan bidang atau menahan beban dengan lebih baik. Kemudian ada struktur cangkang. Struktur cangkang ini contohnya seperti di Opera House Sydney, maupun struktur yang menggunakan rangka segitiga seperti pada gambar di kanan. Kemudian ada struktur pneumatik. Struktur pneumatik ini struktur yang cukup unik karena dia memanfaatkan tekanan udara dari dalam untuk mempertahankan bentuknya seperti gelembung. Jadi seperti Anda membayangkan balon. Balon itu juga memanfaatkan prinsip pneumatik dengan Anda menghembuskan udara ke dalam balon. Makin banyak udara yang dihembuskan, maka makin sturdy juga bentukan cangkangnya sehingga strukturnya makin kuat. Nah, untuk struktur pneumatik ini, maka otomatis bagian dalam ruangnya akan memiliki suplai udara terus-menerus sehingga bisa mempertahankan bentuk struktur dalamnya. Nah, di interior biasanya di mana ya? Biasanya kalau kalian punya adik atau punya teman kecil yang suka main di bouncy castle, pasti cukup familiar dengan struktur pneumatik. Kemudian ada struktur tenda atau kita kenal juga dengan struktur payung atau membran. Kain putih yang dipakai di sini kita sebut dengan membran. Ini bukan kain biasa ya, jadi ini adalah kain yang memang dia waterproof dan dia cukup tebal untuk ditarik di stretching supaya dia bisa mempertahankan bentuk yang seperti tenda ini. Nah, bentuk struktur ini cukup unik dan cukup booming beberapa waktu belakangan ini karena bisa memberikan berbagai macam bentukan yang unik. Kemudian ada struktur kabel, jadi dia ini tidak benar-benar tahan air, jadi dia seperti kabel-kabel yang disusun dengan kerapatan sehingga membentuk suatu bidang pelingkup. Kemudian ada struktur gantung. Struktur ini tentunya adalah struktur yang cukup sering kalian temukan dalam interior. Jadi dia memanfaatkan satu bidang penggantung, baik itu penggantung langsung maupun penggantung yang menggunakan sistem bracing. Nah, bagaimana? Cukup mudah untuk dipahami? Nah, untuk bisa mengetahui dan bisa memahami tentang berbagai macam jenis struktur dan sistem kerjanya, bagaimana dia bisa mempertahankan bentuknya, maka prinsip aksi dan reaksi ini harus Anda pahami dan juga Anda mengerti di mana letak jatuhnya gaya
sehingga Anda bisa meletakkan bidang penahan atau struktur rangka yang tepat untuk mempertahankan bentuknya. Semoga materi kali ini bisa membantu Anda untuk melogikakan desain Anda dengan lebih mudah.